Gue ini suka musik itu awalnya dari kecil ya, mungkin sekitar SD itu, zaman SD dulu itu tahun 80-an lah ya. Gue tuh udah diperkenalkan sama kakak-kakak gue terutama ya. Itu pertama kalinya lagu yang gue suka dulu itu adalah lagunya Paul McCartney, Ebony and Ivory sama yang Stevie Wonder itu. Nah, setelah berkelanjutan sampai ke SMP akhirnya SD masih akhirnya The Beatles. Terus mulai tahu rock dulu ya, glam rock sama rock 70-an misalnya kayak Zeppelin gitu. Terus era-eranya Motley Crue dulu, Def Leppard, terus Kiss ya dulu tahun SMP tuh, mulai SMP. Tapi akhirnya sempat, karena waktu itu sempat zamannya New Kids on the Block, sempat suka tuh. New Kids on the Block suka, terus Milli Vanilli suka. Terus mulai kenal sama metal itu tahun 89, kebetulan temen bawain kaset Kreator dulu, album Extreme Aggression dulu tahun 89. Pas di saat itu album itu keluar, rilis, bawa ke sekolah dulu. Cuman gue bingung ini lagu apa sih begini. Akhirnya gue cari tahu dong gitu, karena memang zaman dulu kan kaset gampang ya, toko kaset di mana-mana gampang, terutama deket rumah juga ada yang jual. Sering beli juga sama teman-teman di rumah, koleksi. Pokoknya saling berbagi informasi. Lo udah punya kaset apaan misalnya gitu. Gue punya kaset ini, lo punya kaset apaan, gue punya kaset ini gitu. Akhirnya tuker-tukeran. Kita dulu gitu tukeran, beli kaset, nggak lama hilang gitu. Terus kita tukar pinjem, tukar pakai gitu lah. Terus mulai lulus SMA itu kelas 3 mencoba untuk bikin band. Dulu bawain Kreator yang album Come Up Soul, bawain People of the Light dulu waktu SMA tuh kelas 3 ya, latihan di studio di Depok tuh. Itu masih 5.000 perak sejam dengan alat yang udah bagus dulu gitu. Dulu jadi waktu 94 itu karakter vokal gue nge-growl, misalkan kayak gini, kayak gitu dulu, sambil main gitar dulu. Di saat itu belum banyak juga orang jadi vokalis sambil main gitar di saat itu. Jadi gue ngambil kesempatan itu untuk bisa menjadi beda lah ya, vokal tapi main gitar yang nge-growl di saat itu. Akhirnya di saat lagi masuk Delirium, karena untuk dituntutannya buat lagu sendiri, akhirnya untuk combine antara vokalis yang growl, gue combine dengan karakter gue mencoba yang lain gitu, misalkan scream. Akhirnya di studio itu gue iseng-iseng nyoba cari karakter yang scream, dan alhamdulillah waktu itu bisa gitu. Jadi kayak gitu. Dari situ progresnya sebenarnya dari situ terus begitu sampai jadi album. Rekamannya itu 98 itu di studionya Iram Yukem. Dulu Iram Yukem itu studionya di Bandung. Jadi Delirium itu zaman dulu itu 98 rekaman di Delirium di studio Bilik Studio di Bandung punya Iram Yukem. Nah, karena kebiasaan gue bisa scream, akhirnya Betrayer akhirnya manggil gue gitu. Ya itu sebenarnya gimana ya? 92 itu rencana setelah kuliah, itu rencana gue pengen buat band, cuman memang belum ketemu orang. Personil dalam dulu susah, Mbak.
Zaman dulu itu susah untuk bisa ketemu personil buat bikin band itu agak-agak susah. Karena mungkin juga dulu bergaul gue juga belum begitu luas ya. Akhirnya koleksi kaset ada juga yang akhirnya gue dengerin, mencoba mainin lagu itu, ngulik lah ya, pakai kaset diputer. Kadang-kadang kusut nanti beli lagi kan gitu zaman dulu. Akhirnya coba untuk ngulik-ngulik, ternyata bisa. Cuman memang masih ada yang miss-miss lah ya, mungkin masih belajar dulu kan. Akhirnya 93 mencoba bikin band, bawain lagu orang, waktu itu Terrorizer. Yang waktu itu personilnya gue bertiga itu, basisnya Yopi, terus drummernya itu Teddy X Coconut. Pongonya ya, almarhum ya, udah almarhum. 93 nggak berapa lama, cuman latihan-latihan aja, akhirnya bubar. 94 saya ngelanjutin akhirnya sama Yopi lagi bikin band namanya Ark, death metal mbak. Itu akhirnya saya memberanikan diri untuk jadi vokalis dulu death metal, belum thrash dulu. Itu karakter vokalnya dulu nge-growl. Jadi nge-growl ya, bukan scream ya. 94 bikin Ark bertiga, akhirnya 94 akhir ketemu sama Jamil jadi lead gitar dulu. Jadi kita lengkap berempat sampai 95. Saya mundur dari Ark. Setelah mundur saya sempat masuk ke band hardcore itu namanya Underground Tower, sekarang masih ada. Itu personilnya diantaranya Akbar itu pernah di Betrayer mbak. Jadi sebelum saya sama Akbar di Betrayer, saya udah lebih dulu di di Underground Tower itu. Terus akhirnya itu cuman 95. Sebentar akhirnya saya ngebangun band death metal namanya Delirium Tremens, sama drummernya Ark yang dulu, Willy, saya ajak lagi bikin sempat manggung di Bandung Underground 1, di Uninus 95. Nggak berapa lama masing-masing kan personilnya punya band juga, antara lain Hela itu waktu itu di Grausik, Dodi itu pemain bassnya waktu di Delirium itu udah di Betrayer dulu. Dodi balik ke Betrayer, Hela balik lagi ke Grausik, akhirnya kita tinggal bertiga ini. Vakumin dulu setelah Bandung Underground 1 tahun baru 95, 96 mencari basis yang baru nih, ketemu sama basis namanya Dennis, anak IKJ. Lanjut akhirnya manggung terus sama Delirium. Sempet saya ditawarin juga masuk ke band Jumbo Jet hardcore ya, tapi cuman setahun lah ya, cuman latihannya, manggung nggak pernah. Justru habis setelah itu saya lanjut ke Delirium, terus manggung terus, perjalanan manggungnya terus sampai 99. Akhirnya saya dapat tawaran masuk 99 akhir, dapat tawaran masuk ke Betrayer. Akhirnya saya pamit mundur dari Delirium, mungkin karena visi misinya udah beda. Akhirnya saya dapat tawaran Betrayer. 99 akhir saya dapat tawaran. Akhirnya saya ditawarin itu pertama kan cuman adisional ya, ngebantuin Betrayer. Akhirnya 2000 awal itu saya diajak sama personil Betrayer ke Aquarius, ketemu sama Mas Dodo Abdullah untuk rekaman. Berlanjutlah akhirnya masuk Betrayer itu resmi tahun 2000, langsung rekaman. Itu waktu rekaman cuman 2 minggu mbak, untuk ngejar rilis album kedua Betrayer, Hukuman Mati. Setelah yang 98 rilisannya Mas Dodo Abdullah, itu Pasukan Berani Mati, rilisannya di Independent Record ya. Terus yang keduanya saya masuk gantiin personil yang lama, vokalis yang lama Daru. Saya masuk 2000 Hukuman Mati. Setelah 2000
2000 itu udah rilis. 2001 akhirnya Mas Dodo nawarin lagi, ada materi lagi nggak yang baru gitu. Itu selama 2001 kita Betrayer nggak puasa manggung, Mbak, karena fokus buat album berikutnya. Rekaman 2001, 2002 rilis album Betrayer yang gambar cewek tuh. Gambar ceweknya itu modelnya Tip X yang mawar hitam, si putih namanya tuh. Rilis 2002. Video klipnya waktu itu Damai Bersamamu. Sutradaranya video klipnya itu Heidi Suryawan waktu itu. Setelah itu ada juga project dari teman juga namanya si Leirisa, itu pilot project itu. Dia Membisu dibikinin video klip juga, ada di YouTube juga. Setelah 2003 ditawarin lagi sama Mas Dodo, ada nggak materi baru lagi nih buat Betrayer? Kita tawarin lagi, bikin lagi demo. Dan 2003 kita rekaman lagi, rilis akhirnya 2004 dibikinin video klipnya tuh Bendera Kuning, Mbak, cuman dengan new version ya, versi baru. Gue nyanyiin. Waktu sebelumnya kan dulu Bendera Kuning udah ada Daru ya, sampai dibikinin video klip sama Independent Record itu 2004. Albumnya 04 ya, 2004 04 gitu. Yang bikin covernya itu 2004 itu Andre Tiranda, Siksa Kubur gitu. Berlanjut lagi dia dengan promosi-promosi di radio segala macam lah ya, termasuk dari Aquarius sendiri gitu. Berlanjut lagi 2005 Mas Dodo Abdullah juga nawarin lagi, mana materi baru lagi gitu. Kebetulan kita deal-dealannya untuk bikin the best album. Akhirnya saya tahu Mas Dodo ngasih challenge nih buat saya nih, buat kita. Ada nggak bisa bikin nggak lagu yang soft seperti Metallica gitu? Saya coba buat, akhirnya jadi satu lagu itu Cinta Yang Kembali, Mbak, justru yang berseberangan dengan metal. Itu banyak ya, antara ada caci maki lah segala macem lah, karena kok Betrayer begini sih gitu kan, nggak seperti galak kayak dulu gitu kan. Padahal sebelumnya 2002 itu juga yang Damai Bersama juga belet metal ya, seperti kayak Cemetery Gates-nya Pantera waktu itu. Cuman di situ nggak ada banyak protes-protes, nggak ada. Cuman pas lagi dengan lirik yang cinta jadi diprotes gitu. Sering perjalanan dengan promosi ini 2006 rilis sampai bikin video klipnya tuh Upi Guava dulu ya, sutradaranya. Sampai 2006 akhir saya mundur, Mbak, dari Betrayer. Akhirnya saya 2007 itu saya sempat ketemu Mas Tony Q di Bilangan Bulungan, di sebelahan sama Wapres. Saya ngobrol di situ, kenapa kan gitu. Saya keluar, Mas, udah keluar, lo bikin aja baru lagi Tremor, apa namanya terserah lo gitu. Waktu itu akhirnya saya bikin 2007 itu namanya Black 13, Mbak. Black 13 beberapa kali manggung, akhirnya berganti nama. Terakhir manggung di Bulungan, acara metal anak muda nih. Cuman kitanya udah ada berumur, cuman di rata-rata anak muda yang metal begitu-gitu deh gitu. Akhirnya berganti nama jadi Tremor. Cuman di saat itu Betrayer manggil lagi nih. Saya kebetulan ngebantuin untuk biarkan kalau waktu itu kan saya ganti vokalis ya, Tatu waktu itu masuk 2006 itu. 2007 itu Tatu masuk menggantikan saya, cuman posisinya dia nggak gitar vokal, Mbak. Akhirnya biar rame gitu lah. Akhirnya saya masuk lagi ngebantuin. Ya saya ngebantuin aja posisinya. Akhirnya 2009
saya disuruh masuk lagi menggantikan Tatu karena Tatu fokus ke pekerjaannya, dia pokoknya ada pekerjaan di Singapura lah. ...2013 akhir saya ngebangkin Tremor, saya ngajak itu Gary Betrayer, dulu gitarisnya tuh dari personel yang lainnya, basisnya Dik Dik dari After Coma, drummernya Uus After Coma. Nah, Dik Dik juga dulunya basisnya Pluto, kebetulan Dream Band ya itu ya. Dan juga adik kandungnya Ahmad Sebastio Sahara gitu. Dia linknya bagus juga tuh, kebetulan kenal sama musisi-musisi lain lah gitu. Dalam perjalanan waktu itu, Tremor akhirnya mencoba rekaman di tempat home studionya milik Uus di Jakarta. Uus kebetulan kan dua orang After Coma ini orang Bandung, Mbak. Jadi mereka di sini menetap ngontrak gitu ya. Pulang pergi ke Bandung, memang pas rumahnya di Bandung, kalau lagi ada kebutuhan ke Bandung pulang, rekaman di situ, nyicil kita, Mbak. Dengan semangat, alhamdulillah dari 2014, tapi di saat perjalanan itu Gary mundur, akhirnya saya kontak Rino. Rino itu kebetulan pernah ngebantu Betrayer juga tahun 2000 awal. Cuman setahun kurang lebih dia ngebantu Betrayer. Saya kontak tuh, suruh pulang. Kebetulan pas di Bali itu dia ada kerjaan juga, dia kerja di sana juga, dan dia juga di sana ngeband juga sama RB Batson, Mbak. Itu ex gitarisnya Suicidal Tendencies. Saya suruh pulang Rino gitu, Rin, pulanglah sini rekaman sama gue, serius nih kan gitu. Akhirnya pulang Rino ke Jakarta, melanjutkan Tremor. Jadi Tremor posisinya waktu itu gue Ik, gitar vokal, Rino lead gitar, Uus drum, Dik Dik bass. Sampai nyicil sampai 2016 akhirnya rilis EP awal kebangkitan gitu. Dengan semangat kita nyicil sampai bisa rilis cuman sampai 100 piece. Alhamdulillah udah laku. 2016 ganti manajemen. Dulu kan yang megang manajemen itu Nandi itu teman deket saya juga kan, yang mensupport saya buat supaya bikin Tremor lagi tuh 2017 Nandi dulu. Setelah itu Rino ketemu sama 2016 itu Rino ketemu sama Mas Adi dari Ting Management. Akhirnya kita kerjasama sama Mas Adi, rekaman, bikin manggung, bikin, akhirnya sampai jadi 2018 rilis penambahan lagu dari awal kebangkitan, ditambahin beberapa lagu jadi album Penguasa 2018 dengan video klip live. Di situ jadi CD-nya plus video klip live Penguasa gitu. Produksi Ting Management. Sempat manggung juga di acaranya beberapa kali manggung di Jacklot pernah dulu. Jacklot, terus beberapa acara underground juga. Terus 2018 kita ada dari temen Nino Trauma tuh, kebetulan temen deket saya, dia mengajak Tremor untuk bisa perform di Malaysia. Isu-isu sosial, karena yang sekarang lagi yang menarik buat gua karena itu gampang buat kita cerna, kita buat penyampaian lewat musiknya tuh lebih gampang dibandingin ngomongin soal setan-setan saya. Nggak, tapi memang kalau tema dari thrash metal memang kebanyakan sosial politik gitu. Kalau untuk metal yang kayak kematian itu biasa death metal, atau enggak setan-setan yang black metal gitulah ya. Tremor itu setelah tahun
apa manggung 2020 kemarin. 2020 kemarin akhirnya ketemu dengan manajemen baru gitu kan. Kita berganti manajemen, dari tim manajemen ini Mas Adi gitu. Ketemu akhirnya gitaris gue itu Rino ketemu sama seseorang namanya Bang Erik. Bang Erik, kebetulan Bang Erik tadinya juga biasa-biasa aja, maksudnya nanya ke gitaris gue gitu, lo ngapain sih kan gitu. Oh gue ngeband banget gitu. Oh ngeband gitu. Ngeband apa, metal. Akhirnya diliatin apa, didengerin tuh lagu-lagunya Tremor kan. Rino akhirnya ngasih tahu ke Bang Erik ini lagu-lagu Tremor, dan Bang Erik ternyata interest untuk ketemu dengan Tremor. Nah kita akhirnya ketemu dengan Bang Erik, dan waktu itu masih ada kerjasama juga sama Bang Amin lah ya. Dia orang IO lama dan orang media juga. Kita diskusi untuk Tremor kelanjutannya seperti apa. Akhirnya Bang Amin yang punya jalan untuk rencana kolaborasi dengan musisi-musisi kawakan lah ya, yang udah senior, yang udah legend lah. Di antaranya itu Bongki, Bang Bongki dari BIP Xleng ya. Sekarang udah di General Mayan ya. Nah, kita bikin kolaborasi di studio di daerah Condet itu, Empro. Kolaborasi, dikasih waktu cuman 2 hari loh, 2 hari. Bawain lagu karyanya dia, Kampungan sama Anjing waktu itu ya. Jadi kita dikasih waktu 2 hari, kita dikasih lagunya nih, format slang seperti ini. Dikasih waktu biar bisa di aransemen jadi thrash metal. Jadi seru juga kan, dikasih waktunya sedikit. Akhirnya alhamdulillah dengan 2 hari itu kita bisa punya aransemen baru dari lagu slang itu. Kolaborasi dengan Bongki di studio. Dan alhamdulillah Bang Bongki senang gitu, suka. Nah untuk pandemi kan, pandemi mengisi waktu pandemi, daripada nggak ada kegiatan, akhirnya dari manajemen nih Bang Erik, siapa lagi nih kira-kira yang bisa diajak kolaborasi kan gitu. Itu juga masih ada Bang Amin di situ. Akhirnya Bang Amin sebagai perantara ke yang keduanya itu adalah kolaborasi dengan Bang Trison Manurung Rocks. Selain vokalis legend kan, gue juga istilahnya ngefans dulu kan, zaman tahun 88 dia udah masuk TV kan nih. Akhirnya kita sepakati sama Bang Trison, karena Tremor punya lagu Penguasa, Bang Trison akhirnya ngajuin nih, gimana lo bawain lagunya Rocks, Penguasa, jadi tapi di aransemen dengan gayanya Tremor gitu. Ya di studio yang sama di Empro, akhirnya itu waktunya cuma sehari doang itu. Ngaransemen lagunya Rocks dibikin dari heavy metal ke thrash metal. Alhamdulillah lancar, Bang Trison juga suka gitu. Next, selanjutnya kolaborasi lagi untuk mengisi waktu. Kira-kira siapa legendaris kita, musisi legendaris yang bisa kita ajak collab selanjutnya? Kepikiran akhirnya Mas Edane, Ed Sarani kan. Kita akhirnya ke rumahnya, kebetulan kalau Bang Ed itu sama gue juga kenal deket lah ya. Akhirnya udah ketemu di sana sama Bang Amin juga, sama Bang Erik, sama Tremor. Kita perundingan, kita rembukan, akhirnya kita sepakat tapi membawakan lagunya Kreator yang People of the Lie gitu. Sampai akhirnya bikin video klip Kreator People of the Lie. Bukan video klip, sorry, video live di studio itu ya. Cover Kreator sama lagunya Megalomaniac, lagunya Tremor dibawain juga di situ. Akhirnya pas tayang di YouTube, ternyata media yang dari Jerman itu melihat bahwa di Indonesia nih ada band Tremor yang membawakan lagu karya Kreator yang band Jerman gitu ya.
Itu sampai diliput di sana loh, Mbak. Diliput dengan mengajak legendaris rocker Indonesia lah, gitaris legend di Indonesia, legend gitu. Nah, setelah itu Agustusan kemarin akhirnya dari manajemen Bang Erik nih, salah paham manajemen, dia bilang, Tremor sendiri ada nggak materi untuk album baru gitu. Gitu. Akhirnya gue bilang, ada, mana rekamannya? Nggak ada Bang, masih di otak kan gitu. Ya udah, akhirnya Tremor sepakat untuk rekaman mulai September kemarin di Studio 37 di daerah Tangerang. Sepakat bikin rekamannya dulu sampai dari take drum, gitar, bass, vokal. Akhirnya di situ berpikir lagi, ini siapa kira-kira musisi legendaris yang kemarin kita pernah kita ajak di situ lagi untuk di album ya. Nah, akhirnya dari manajemen termasuk ada Bang Amin di situ yang sebagai penghubungnya, akhirnya sempat berpikiran untuk mengajak Pai BIP, X-Slang yang sekarang udah di General Maya untuk mengisi salah satu lagu yang dipilih akhirnya lagu Evolusi Logika deh. Jadi ngisi lead di bagian setelah Rino, Bang Pai ngisi bagian part berikutnya terus sama bagian akhir gitu. Terus untuk lagu yang lain akhirnya kita tawarin ke Bang Eet itu lagu Dunia yang udah ada video klipnya tuh di YouTube, lagu Dunia. Jadi di part di bagian lead setelah Rino juga Bang Eet minta spot punya apa sih maksudnya? Minta jatah ini buat ngeteknya dia dengan karakternya dia gitu. Akhirnya dapet, udah selesai, udah bikin video klipnya, sutradaranya Atta Klip. Nah, setelah itu udah selesai, terus video klip yang keduanya itu Imbas tapi khusus Tremor gitu. Dan Tremor sendiri udah rilis album itu, mini album ini EP Evolusi Logika itu di Holy Wings Kemang kemarin tanggal 16 Maret gitu. Mungkin untuk next ada lagi mungkin kolaborasi yang dengan yang lain lah. Nah, itu dia. Kalau Tremor berkolaborasi collabnya sama musisi metal, itu kayaknya flat aja, sama aja. Nggak ada sesuatu tantangan. Jadi seperti Bang Eet kita kasih tantangan begitu, dia seneng gitu. Maksudnya, oh, gue disuruh main thrash metal, boleh juga nih. Sementara, tapi yang penting kalau Bang Eet tuh dia bilang yang penting ada distorsinya, dia bilang gitu. Gitar gue nggak mau gitar akustik, gue nggak mau, gue dengan raungan gitarnya lah gitu. Terus kalau Bang Trison kan sebagai vokalis heavy metal ya, mungkin karakternya dia mungkin lebih terasah untuk bisa lebih baik lagi, maksudnya lebih gahar lagi di karakter thrash metal ini gitu. Mungkin kan kalau dulu kan nggak lebih karakter vokal rock zaman 80-an lah ya gitu. Jadi sekarang lebih gahar lah. Kalau saat ini kemarin Tremor baru ngedaftarin untuk ikutan Emmy Award, udah terdaftar, mungkin sekitar September baru ada pengumuman nanti gitu. Minta doanya aja. Pokoknya mudah-mudahan kalau sampai masuk nominasi ya alhamdulillah, kalau sampai bisa menang ya bersyukur juga gitu. Mudah-mudahan lah ya. Terus dari Inggris nih, media online Inggris, radio ya terutama, mereka itu udah nayangin ya, udah ngerilis, udah memutarkan lagu-lagu Tremor di media online radio online Inggris gitu. Metalmo tadi ya Mike Todd itu yang info terakhirnya
yang gue denger sih rencananya pengen ngundang Tremor main di sana. Gitu. Kalau menurut pendapat gue sih dari dulu grafiknya, jadi gini, yang sepengetahuan gue musik metal Indonesia tuh terbanyak di Asia, karena kalau dilihat misalkan Indonesia tuh misalkan banyak gangnya ya, misalkan gangnya ada 5, misalkan di luar negeri ya, misal gang ada 5, paling satu gang ada satu gang lagi ada cuma satu band. Kalau di Indonesia enggak, satu gang bisa ada 10 band, gang berikutnya nanti ada 10 band lagi gitu. Jadi ketertarikan musik metal Indonesia tuh lebih naik, lebih banyak gitu. Biar bisa lebih luas lagi, terus ya kalau bisa mah metal bisa dapat apa ya, penghargaan yang tinggi lah, karena lagi pandemi begini justru musik metal nih malah hidup sebenarnya, malah jalan terus, walaupun cuman di gigs antar studio doang ya, studio gigs kayak gitu, terus mungkin panggung-panggung kecil lah ya di studio-studio atau enggak di tempat-tempat kafe-kafe yang kecil gitu. Walaupun itu juga masih ngumpet-ngumpet karena pandemi begini. Cuman kita semangatnya tinggi loh sebenarnya anak metal gitu, dibandingin ya kita memang punya pasar sendiri sebenarnya. Jadi nggak mati itu sebenarnya gitu loh.